Episode 24, Cermin Ketujuh. Malam itu tanggal 16 lagi. Tepat 1 tahun sejak tubuhku dilempar ke sungai dan dilaporkan hilang tanpa jejak. Tapi aku tidak pernah benar-benar hilang. Karena luka yang tidak dibicarakan akan terus mencari jalan keluar. Dan malam itu, semua yang terlibat dalam kematianku bermimpi di saat yang sama. Seolah dunia yang lain memanggil mereka masuk ke ruang yang tidak bisa mereka tolak. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di sebuah ruangan kosong. Dinding putih, lantai dingin. Tapi di hadapan mereka, tergantung di udara 7 buah cermin. 6 cermin pertama menunjukkan wajah mereka sendiri, tapi tidak utuh. Ada yang wajahnya hitam separuh, ada yang mulutnya terkunci, ada pula yang matanya berdarah. Tapi yang paling menakutkan adalah cermin ketujuh. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat di dalamnya. Yang ada hanyalah aku. Berdiri diam, mengenakan pakaian sobek yang sama. Rambut panjangku menutup sebagian wajah, dan di belakangku barisan bayangan mereka semua, seperti tali tak kasat mata yang menghubungkan kami. Aku tak bicara. Tapi saat mereka mencoba memalingkan muka, suara pecahan kaca terdengar, cerminnya mulai retak sendiri. Satu persatu retakan itu membentuk gambar, potongan kejadian malam itu. Jeritanku, tangisan yang mereka abaikan, tangan yang menyeretku, kaki yang menendangku. Semua diputar ulang, tapi dari sudut pandang aku. Mereka melihat dunia dari mataku, merasakan napasku yang terputus, dan rasa dingin tanah di punggungku. Mereka panik dalam mimpi, tapi tubuh mereka tidak bisa bergerak. Di sana, mereka hanyalah penonton dari dosa yang mereka perankan sendiri. Cermin ketujuh itu tak memantulkan bayangan, tapi kebenaran. Mereka terbangun bersamaan. Napas terengah, baju basah oleh keringat, dan jam yang menunjukkan pukul 22.47, waktu saat detak jantungku berhenti. Tapi mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi. Karena di kamar masing-masing, di dinding atau kaca yang ada, mereka menemukan retakan di tempat yang sama, pojok kanan bawah. Persis seperti dalam mimpi. Dan dari celah retakan itu, muncul satu kata, tertulis samar, tapi jelas, akhir belum datang. Kini mereka sadar, cermin itu bukan hanya dalam tidur, tapi telah masuk ke dunia nyata. Dan mereka tidak bisa lagi memalingkan wajah dari pantulan yang mereka ciptakan sendiri. Aku adalah Vina. Dan cermin ketujuh adalah milik mereka semua, yang pernah ikut menyiksaku, membiarkanku, atau menutup mata. Di sanalah mereka akan melihat bukan hanya wajah mereka, tapi sisa dosa yang belum ditebus. Aku tidak meminta ampunan. Aku hanya ingin mereka melihat siapa sebenarnya yang mereka kubur. Karena selama mereka menolak mengakui, aku akan tetap berdiri di balik cermin itu, menunggu, mengingatkan, dan menunjukkan bahwa aku masih di sini.